Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku, mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ibadah Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Memasuki minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Sengsara kemelut
pengakuan dosa terambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus.
anugerah terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 7 dan 8. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersama mari kita berdoa. Memasuki minggu Advent yang kedua, memberikan penghayatan bagi kami untuk semakin mempersiapkan diri kami dalam menyambut kedatangan Tuhan. Bukan saja dalam peristiwa Natal, namun kami bersama diajak untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam penghayatan masa Advent ini, kami bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan, beribadah kepadamu pada hari ini. Mari Bapa, melalui ibadah ini, Engkau siapkan hati kami lebih lagi, sehingga di dalam kami memperbaharui hidup, mempersiapkan kedatangan Tuhan, benar-benar boleh kami jalani dengan sebaik mungkin. Perkenankanlah pada saat ini kami menaikkan permohonan kami kepadamu. Kami berdoa untuk kami semua dalam persiapan kami menyambut Natal tahun ini. Situasi dan kondisi yang sampai dengan saat ini masih membuat kami harus beribadah di rumah. Kami harus melaksanakan pertemuan-pertemuan, perjumpaan-perjumpaan dengan protokol-protokol kesehatan. Namun demikian Tuhan, berikanlah kebesaran hati bagi kami untuk dapat kami menerima semua ini dengan lapang hati, sehingga sekalipun dalam pembatasan-pembatasan kami tetap dapat menikmati Natal tahun ini dengan sepenuh hati kami. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi majelis gereja yang terus berusaha untuk mendatangkan damai, sejahtera dan sukacita bagi kami semua jemaat di tempat ini. Bantulah majelis gereja kami di dalam mempersiapkan segala sesuatu. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan, tetapi mampukanlah majelis gereja untuk dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat di tempat ini. Sehingga dengan pelayanan dari majelis gereja,
kami tetap merasakan jamahan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, pun di saat kami menikmati Natal di tengah-tengah pandemi yang sampai sekarang masih terjadi dalam kehidupan kami. Mohon pertolongan Tuhan, sehingga perjalanan kehidupan iman kami tetap kuat di dalam Engkau, sekalipun banyak sekali hal-hal yang harus kami jalani. Bapa di dalam surga, kami berdoa saat ini bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Mari Bapa, Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan, sehingga saudara-saudara kami yang sakit boleh segera sembuh dan boleh menikmati kehidupan kembali seperti sedia kala. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan menopang kehidupan mereka, sehingga saudara-saudara kami ini tetap boleh menjalani kehidupan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Sekalipun raga kami melemah, tetapi oleh karena kekuatan dan pertolongan Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Saat ini kami juga menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami masing-masing dalam pimpinan penyertaan tangan Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang membebaskan kami dari setiap belenggu persoalan yang kami hadapi. Tuhan yang menolong kami untuk kami mampu menghadapi semua dengan baik, dan kami boleh menemukan jalan keluar sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dalam rangka kami menyambut kedatangan Tuhan hari ini, kami akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman Tuhan ini boleh kami terima dengan baik. Terlebih firman Tuhan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami yang akan kami jalani. Inilah yang menjadi doa. Jadi permohonan kami kepada hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada minggu Advent yang kedua ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai 8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakan, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha.
Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertobat. Ya, ini renungan atau tema khotbah yang sering kita dengar dalam ibadah-ibadah atau dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang bicara soal bertobat merupakan sesuatu yang sangat menenteramkan dan mendamaikan hati. Karena mereka tahu bahwa ketika mau bertobat, maka akan ada damai sejahtera di dalam hati dan kehidupannya. Selain itu, ketika orang bertobat, hubungan dengan Sang Pencipta, hubungan dengan Tuhan menjadi baik. Itu sikap orang yang pertama. Namun ada juga yang kedua. Sebagian orang ketika membahas soal bertobat, ini menjadi sesuatu yang sangat tidak mengenakkan. Jadi yang pertama tadi menenteramkan, membahagiakan. Yang kedua bicara soal bertobat justru menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena bagi mereka bertobat itu justru memisahkan diri dari sesuatu atau hal-hal yang mereka anggap mengasihkan, mendatangkan kebahagiaan yang enak dan juga menguntungkan. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara-saudara? Ketika bicara tentang pertobatan, Bapak Ibu bahagia atau justru seperti yang kedua tadi, justru merasa tidak nyaman karena harus meninggalkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana cara hidup Yohanes Pembaptis. Ia memisahkan diri dari kehidupan keduniawian. Dia masuk ke dalam hutan dalam rangka untuk membebaskan dirinya, memisahkan dirinya dari hal-hal yang bersifat keduniawian. Dia benar-benar menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Mesias Juru Selamat. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Yohanes tidak lagi terikat dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Yohanes tidak mau lagi mengikuti keinginan kedagingannya. Ia benar-benar hidup dekat dengan Tuhan. Ketika dia keluar dari hutan ke padang gurun, ia menyerukan kepada banyak orang tentang pertobatan. Ia mengajak semua orang di daerah Yudea dan sekitarnya. Dia mengajak semua orang untuk datang kepadanya, mengakui segala dosa dan kesalahan, kemudian minta untuk dibaptis olehnya. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes juga menyampaikan betapa pentingnya hidup dalam sebuah pertobatan. Betapa pentingnya manusia hidup di dalam sebuah pengampunan dosa. Apalagi dalam rangka menyambut kedatangan Mesias. Pada saat itu umat menantikan kehadiran Juru Selamat sudah begitu lama. Umat ingin sekali Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu segera hadir dalam kehidupan. Sekarang waktunya Sang Juru Selamat itu akan hadir di tengah-tengah umat. Dengan jalan bertobat, Yohanes mengajak semua orang menyambut kedatangan Sang Mesias.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk dalam masa Advent yang kedua. Kita bersama-sama diajak untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Kedatangan yang bukan hanya kita maknai dalam peristiwa kelahiran Yesus atau sering kita sebut dengan Natal, namun juga kita diajak untuk bersama-sama menghayati bagaimana menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi sekali lagi bukan hanya diajak untuk menghayati bagaimana menyambut kedatangan Yesus dalam rangka Natal atau kelahirannya, namun juga kita diajak untuk bersama-sama menghayati bagaimana persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui Yohanes kita belajar bagaimana menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Satu hal yang penting, bertobat. Menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa harus bertobat? Ya, bertobat yang pertama, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan hidup di jalan Tuhan dan kita akan meninggalkan segala dosa-dosa kita. Kita akan dipimpin Tuhan dalam jalan yang benar sesuai dengan kehendaknya, dan kita akan jauh dari dosa-dosa kita. Yang ketiga, bertobat membuat kita merasa damai di dalam hati kita. Selama dosa masih ada dalam hidup kita, selama dosa masih membelenggu kehidupan kita, tidak akan pernah kita damai. Seolah-olah dosa mengejar-ngejar kehidupan kita, mengancam kehidupan kita. Seolah-olah hukuman juga mengancam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa damai? Oleh karenanya pertobatan dapat membuat hidup kita menjadi damai. Dan yang keempat, ketika kita bertobat, maka kita yakin bahwa keselamatan yang sempurna itu menjadi bagian kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, biasanya ketika kita mendengar kabar bahwa anak kita atau orang tua kita atau saudara kita yang akan datang ke rumah kita, kita pasti mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Begitu mendengar kabar bahwa orang yang kita kasih, orang yang kita cintai mau datang ke rumah kita, apa yang kita lakukan? Omahe diresiki, nek perlu dicet ulang. Yang biasanya tidak tersentuh sapu, disapu. Semuanya disiapkan dengan baik. Semakin kita mencintai, semakin kita menyayanginya, maka persiapannya pun akan semakin baik. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana perasaan kita pada Tuhan kita Yesus Kristus? Ini akan sangat mempengaruhi dalam sikap kita menyambut kedatangan Tuhan. Kita sudah mendengar kabar tentang kedatangan Tuhan sudah lama. Nah, apakah persiapan itu sudah sungguh-sungguh kita lakukan dalam kehidupan kita? Semua tergantung bagaimana rasa kita, sikap kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Sama seperti contoh di atas, semakin kita mengasihi, semakin kita menyayangi, semakin kita mencintai, maka persiapan kita akan semakin baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, ketika Yesus hadir untuk kedua kali, Yesus tidak akan melihat betapa banyak harta kita, berapa banyak uang kita, tidak.
Seberapa kaya kita? Tidak. Seberapa sukses kita? Tidak. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus hanya mau melihat iman kita masing-masing. Mempersiapkan iman untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua menjadi sarana utama untuk kita menyambut kedatangan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, iman dalam pertobatan adalah cara yang terbaik untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Bagi saudara-saudara yang sudah bertobat, tetaplah hidup dalam pertobatan, maka Natal tahun ini akan semakin indah dari Natal-Natal sebelumnya. Ketika engkau sudah bertobat, tetaplah hidup dalam pertobatan, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dia hanya akan melihat iman dalam pertobatan. Demikian juga engkau yang sudah bertobat, ajaklah saudara-saudaramu untuk bertobat. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang mengajak semua orang untuk bertobat dan menyambut kedatangan Sang Mesias. Bagi saudara yang belum bertobat, segeralah berbalik ke jalan yang benar, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan akan hadir. Jangan sampai ketika Ia datang, kita kedapatan belum bertobat. Selamat untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Selamat bertobat. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita diiringi dengan pujian. Citamu
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada saat ini yang begitu luar biasa yang kami dengarkan. Kiranya firman ini menguatkan iman percaya kami. Tuhan, kami juga bersyukur atas berkat yang begitu luar biasa atas kami, keluarga kami, dan pada saat ini Tuhan, kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang begitu luar biasa kepada kami. Kiranya persembahan ini Tuhan terima dan Tuhan kuduskan. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang Tuhan percaya mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati sehingga persembahan ini boleh dipakai hanya untuk kemuliaan dan keluhuran nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, apabila di dalam kami mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan, ada terselip salah dan dosa kami, kiranya Tuhan ampuni. Tuhan Allah Bapa kami di surga, sebelum kami akhiri ibadah pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Undurlah dari ibadah ini dengan membawa damai sejahtera dari Allah, serta terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah